Rusia menyalahkan Kosovo, Amerika Serikat dan Uni Eropa atas meningkatnya ketegangan di Balkan. Rusia mengatakan pihaknya mengawasi dengan prihatin setelah bentrokan sengit antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang wali kota etnis Albania. NATO telah mengutuk serangan yang benar-benar tidak dapat diterima oleh para demonstran di Kosovo yang menyebabkan sekitar puluhan tentaranya terluka. Setidaknya dilaporkan lebih dari 30 tentara penjaga perdamaian dalam misi pimpinan NATO yang mempertahankan 3 balai kota di Kosovo menderita luka-luka pada Senin awal pekan ini. Dalam bentrokan dengan para demonstran Serbia yang menuntut pencopotan sejumlah wali kota terpilih dari etnis Albania di tengah gejolak ketegangan di negara Balkan itu. Pasukan Kosovo NATO KFOR mengatakan pihaknya menghadapi serangan tak beralasan saat menghadapi massa yang tidak bersahabat setelah para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi dan mencoba menerobos sebuah gedung pemerintahan di kota Sivekan di utara negara itu. Seperti dikutip oleh Reuters pada Senin 29 Mei 2023, KFOR mengungkapkan di saat menghadapi barisan massa paling aktif, beberapa prajurit dari kontingen KFOR Italia dan Hungaria menjadi sasaran serangan yang tidak beralasan dan mengalami luka trauma dengan patah tulang dan luka bakar akibat ledakan alat pembakar. Presiden Serbia Aleksandar Vučić mengatakan 52 warga Serbia terluka dan 3 diantaranya menderita luka berat, sementara 1 lainnya terluka dengan 2 tembakan oleh pasukan khusus etnis Albania. Menteri Pertahanan Hungaria mengatakan di laman Facebooknya bahwa lebih dari 20 tentara Hungaria terluka, di mana 7 mengalami luka parah namun dalam kondisi stabil dan akan dibawa pulang untuk mendapat perawatan. Menteri Luar Negeri Italia mengatakan 3 tentaranya terluka parah. Sementara itu, Perdana Menterinya Giorgia Meloni bersama NATO mengimbau semua pihak mundur untuk menurunkan ketegangan. Menurut Meloni, apa yang terjadi benar-benar tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab, dan pihaknya tidak akan mentolerir serangan lebih lanjut terhadap tentara KFOR, jadi sangat penting untuk menghindari tindakan sepihak lebih lanjut dari pihak otoritas Kosovo, dan bahwa semua pihak bersangkutan segera mengambil langkah mundur untuk meredakan ketegangan. Komitmen pemerintah Italia terhadap perdamaian dan stabilitas di Balkan Barat maksimal dan Italia akan terus bekerja dengan sekutunya. Jerman dan Amerika Serikat mengutuk insiden kekerasan di wilayah tersebut. Pihaknya mengutuk sekeras-kerasnya serangan kekerasan yang tidak dapat diterima di utara Kosovo sore ini, yang menyebabkan puluhan tentara KFOR atau NATO dan beberapa warga sipil terluka, sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri Jerman. Banyak warga Serbia yang menuntut penarikan pasukan polisi Kosovo yang kehadirannya di Kosovo Utara telah lama memicu perlawanan serta wali kota etnis Albania yang mereka anggap tidak mewakili mereka. Warga Serbia di Kosovo memboikot pemilihan umum bulan lalu di kota-kota di sisi utara negara itu, yang mengizinkan warga etnis Albania untuk mengambil alih kendali dewan-dewan kota, meski jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sangat kecil, yaitu hanya 3,5% suara. Pemerintahan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti melantik para wali kota pekan lalu, menentang seruan Uni Eropa dan AS untuk meredakan ketegangan. Uni Eropa dan AS sama-sama memperjuangkan kemerdekaan wilayah itu dari Serbia pada tahun 2008. Ketegangan di utara Kosovo meningkat usai sejumlah etnis Albania menjabat sebagai wali kota beberapa wilayah di sana, yang mayoritas adalah warga keturunan Serbia. Pemilihan wali kota itu sendiri sempat diboikot oleh warga Serbia di sana. Masyarakat Serbia marah karena tak sudi dipimpin oleh orang yang jelas-jelas tidak dipilih oleh mereka. Dan warga Serbia di kawasan menginginkan dipimpin oleh pemerintah daerah yang dibekengi Belgrade. Karena protes ini, pada Jumat 26 Mei 2023, 3 dari 4 wali kota etnis Albania sampai dikawal polisi ke kantor mereka. Mereka dilempari batu oleh masyarakat Serbia yang kemudian dibalas aparat dengan tembakan gas air mata dan meriam air demi membubarkan pengunjuk rasa. Protes pun berlanjut hingga memicu bentrok dan melukai prajurit NATO di kawasan tersebut. Presiden Serbia Aleksandar Vučić mengatakan 52 orang Serbia terluka dengan 3 diantaranya menderita luka serius.
Vučić menuding Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti menciptakan ketegangan di wilayah tersebut. Dia lantas meminta warga Serbia di Kosovo untuk menghindari bentrokan dengan tentara NATO. Sedangkan di sisi lain, Presiden Kosovo Vjisa Osmani justru menuding Vučić mencoba mendestabilisasi negaranya. Bangunan ilegal Serbia yang berubah menjadi geng kriminal telah menyerang polisi Kosovo, petugas KFOR dan jurnalis. Mereka yang menjalankan perintah Vučić untuk mengacaukan wilayah utara Kosovo harus diadili, ujar Osmani. Buntut ketegangan ini, Menteri Pertahanan Serbia Miloš Vučević mengatakan Vučić meningkatkan kesiapan tempur tentara mereka ke tingkat tertinggi. Ini menyiratkan bahwa segera sebelum pukul 02.00 malam, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Serbia mengeluarkan instruksi tambahan untuk menempatkan unit tentara di posisi tertentu yang ditunjuk. Warga Serbia di utara Kosovo selama ini tidak pernah menerima deklarasi kemerdekaan dari negaranya. Selama lebih dari 2 dekade usai pemberontakan Albania, Kosovo vs pemerintahan Serbia, mereka masih memandang Beograd sebagai ibu kota mereka. Lebih dari 90% populasi di Kosovo sendiri merupakan etnis Albania. Kendati begitu, warga Serbia di utara Kosovo menuntut penerapan kesepakatan 2013 yang dimediasi Uni Eropa untuk membentuk asosiasi Kota Mertia otonom di wilayah mereka. AS dan sekutunya pada Jumat 26 Mei 2023 lalu menegur Kosovo, dan Washington mengatakan penggunaan kekuatan untuk melantik wali kota di wilayah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia. Sementara NATO pada Sabtu 27 Mei 2023 mendesak Kosovo untuk meredakan ketegangan. Bentrokan itu membuat Presiden Serbia Aleksandar Vučić menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh dan memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan. Rusia dengan tegas mengutuk langkah provokatif Pristina yang telah membawa situasi mendekati fase panas dan secara langsung mengancam keamanan seluruh wilayah Balkan. Dan tanggung jawab untuk ini sepenuhnya terletak pada Amerika Serikat dan Uni Eropa, di mana teguran terhadap Kosovo oleh mediator Barat sudah terlambat, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam sebuah pernyataan kutip dari Reuters. Serbia dan sekutu tradisionalnya Rusia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Moskow telah memblokir upaya negara itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya.